Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita dikirimin lagi sebuah laptop dari AMD Indonesia. Inilah dia laptop Lenovo IdeaPad Slim One yang Oke punya. Harganya sangat-sangat bersahabat, yakni cuma di kisaran 5 hingga 6 juta. Walaupun harganya murah, spesifikasi dalamnya cukup menggoda. Udah pakai Ryzen 7 series dengan teknologi RDNA 2 dan punya RAM yang sudah DDR5. Nantinya kita akan coba siksa laptop ini dengan benchmark sintetis, rendering dan juga main game-game yang kamu suka. Biar bisa lihat gimana laptop ini punya performa. So, nggak perlu lagi berlama-lama, tontonin videonya sampai akhir ya. Sebelum jauh-jauh ngebahas ini itunya, kita langsung spill aja hal yang paling kalian tanyain, yaitu harganya. Laptop Lenovo IdeaPad Slim One 14 ini punya harga yang cukup menarik, yaitu mulai dari Rp5.899.000 aja. Link pembeliannya kita udah sematkan di deskripsi video ini. Laptop Lenovo IdeaPad Slim One punya form factor standar laptop kekinian, yaitu clamshell. Materialnya sendiri adalah polikarbonat dan dia punya warna cloud grey atau silver seperti ini. Tampilannya dia terlihat elegan, desainnya khas IdeaPad dengan bentuk yang low profile, jadi cocok banget untuk kebutuhan sekolah, kuliah, dan kantoran. Bahkan kalau dilihat dengan seksama, sekilas itu dia mirip dengan laptop-laptop lain yang punya harga lebih tinggi di kisaran 7 jutaan. Spesifikasi lengkap dari laptop ini cukup gahar menurut saya di kelasnya. Prosesornya udah ditanamin AMD Ryzen 3 7320U dengan codename Mondechino. Dia punya 4 core dan 8 thread. Kemudian dia punya fabrikasi 6 nanometer. Lantas DP-nya dia adalah 15 volt aja. Kemudian untuk IGP-nya dia pakai AMD Radeon 610M yang udah arsitektur RDNA 2. Selain itu dia dilengkapi dengan 108 stream prosesor dengan support akselerasi video AV1 pula. Kemudian selain itu, dalam pengaturan BIOS-nya kita masih dikasih kesempatan untuk pakai VRAM 512MB, 1GB atau 2GB. Hal ini memang dikarenakan RAM atau memori dari laptop ini adalah 8GB dengan mekanisme dual channel yang sudah LPDDR5 dengan speed 5500 MHz tapi masih onboard alias nggak bisa di-upgrade lagi. Kemudian untuk storage-nya dia pakai SSD NVMe M.2 256GB yang sudah PCIe Gen 4. Untuk SSD-nya sendiri dia support untuk di-upgrade ke size yang lebih gede lagi. Selanjutnya untuk konektivitasnya dia udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.1. Kemudian untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas 42 Wh. Tambahan lagi tentu saja dia udah ditanamin OS original Windows 11 pula. Untuk ukurannya laptop ini punya panjang 32,5 cm, lebar 21,6 cm dan tebal 1,79 cm. Kemudian beratnya sendiri adalah 1,37 kg aja. Lantas laptop ini bukan yang bisa mudah dibuka dengan satu tangan gitu, tapi perlu dua tangan untuk nahan sisi bawahnya seperti ini. Kemudian untuk konektornya sendiri, di sebelah kiri kita lihat ada port DC-in untuk power adapternya, kemudian satu buah USB 3.2 Gen 1 yang punya speed 5 Gbps, kemudian ada port HDMI, lantas ada pula USB-C 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps pula, dan yang terakhir ada satu buah 3,5 mm audio combo jack pula. Kemudian di sebelah kanan ada satu buah slot memory card reader dan ada satu buah USB 2.0 seperti ini. Kemudian kita ke keyboardnya. Laptop ini masih tetap mempertahankan ciri khas IdeaPad dengan tingkat kenyamanan cukup baik di kelas harganya. Tapi sayangnya keyboard di laptop ini itu belum ada backlightnya sama sekali. Untuk touchpadnya dia sejajar dengan area spacebar sebagaimana laptop Lenovo pada umumnya. Untuk posisinya sendiri memang secara standar adalah yang paling ideal untuk kenyamanan ngetik dengan optimal. Ditambah lagi dia ada Precisio touchpadnya juga. Lanjut ke bagian layarnya, laptop ini punya layar 14 inch dengan resolusi Full HD. Kemudian untuk panelnya dia masih pakai panel TN. Jadinya pas kita rubah posisi duduk agak ke samping itu gambarnya jadi kelihatan berubah pula. Lenovo sendiri ngeklaim kalau tingkat kecerahan dari laptop ini itu adalah 220 nits. Jadi kalau mau jujur, untuk panel TN itu memang kurang cocok ya untuk dipakai editing serta desain grafis yang menuntut tingkat akurasi warna yang tinggi. Tapi kalau cuma untuk editing standar ya kualitas layar yang segini itu masih bisa dipakai.
Namun memang ada sedikit kelebihan dari layar TN. Dia itu lebih cocok buat kalian yang butuh privasi pas kerja atau pakai laptop. Karena ketika dilihat dari samping itu bakal susah untuk kelihatan tampilan yang ada di layarnya dengan jelas. Kemudian untuk bingkai layarnya sendiri dia udah pakai desain tipis di sisi kanan dan kirinya seperti ini. Kameranya sendiri dia pakai kamera 720p dengan 30 fps yang posisinya ada di atas. Ya cukup standar dengan laptop-laptop pada umumnya. Selain itu kameranya sendiri udah dilengkapi dengan privacy shutter. Jadi bisa kita tutup kalau lagi nggak mau kita pakai. Lantas di sebelah kanan dan kiri dari kameranya ternyata ada mikrofon dari laptop ini. Oke, kita lanjut ke bagian speakernya. Laptop ini pakai speaker yang ditaruh di bagian depan laptopnya, yang mana suaranya itu mengarah ke bagian bawah dari laptopnya. Untuk kualitas suaranya sendiri adalah seperti ini. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara. Jadi menurut saya untuk sebuah laptop dengan harga 5 jutaan, kualitas suaranya terbilang oke dan cukup jernih juga. Baiklah, sekarang kita ke pengujian sintetisnya. Kita tes dengan Cinebench R15 dengan tanpa cas pertama kali. Dari 5 kali pengujian didapatkan skor yang relatif sama di kisaran 743 hingga 745 CB untuk multicore-nya dan 157 hingga 159 CB untuk single core-nya. Dengan suhu yang didapat itu relatif stabil dan mendapatkan average di 75 derajat Celcius dan maksimumnya di 80 derajat Celcius. Kemudian kita tes dengan menggunakan cas. Dari 5 kali pengujian didapatkan skor yang agak berbeda. Pada pengujian pertama mendapatkan skor 738 CB untuk multicore-nya dan 160 CB untuk single core-nya. Kemudian pada pengujian kedua mendapatkan skor 718 CB untuk multicore-nya dan 163 CB untuk single core-nya. Lantas pada pengujian ketiga mendapatkan skor 744 CB untuk multicore-nya dan 163 CB untuk single core-nya. Kemudian pada pengujian keempat didapatkan skor 747 CB untuk multicore-nya dan 163 CB untuk single core-nya. Kemudian pada pengujian kelima didapatkan skor 744 CB untuk multicore-nya dan 164 CB untuk single core-nya. Dengan suhu yang relatif stabil dengan mendapatkan average di 64 derajat Celcius dan maksimum di 81 derajat Celcius. Hasil begini terbilang oke banget untuk sebuah laptop low profile seperti ini. Lanjut ke pengujian Blender Benchmark. Hasil CPU tesnya sendiri mendapatkan skor sebesar 37,52. Kemudian kita ke storage-nya. Kita uji test speed-nya dengan software Crystal Disk Mark. Hasilnya dari 5 kali pengujian didapatkan kecepatan yang nggak terlalu jauh, mulai dari 1751 MB per second hingga 1766 MB per second untuk sequential rate-nya dan 1281 MB per second hingga 1285 MB per second untuk sequential write-nya. Selanjutnya kita coba tes render video polos untuk YouTube dengan durasi 10 menit 60 fps dengan software Adobe Premiere 2020. Hasilnya cukup oke lah ya. Ini laptop mampu merender video dengan sempurna dalam waktu 3 menit 46 detik. Untuk pengujian baterainya kita tes nonton YouTube nonstop dari penuh dengan setting intelligent cooling dan brightness 50% dan volume 35%. Ternyata laptop ini cukup tahan lama dan bisa bertahan hingga 9 jam 40 menit. Ini tergolong iri daya banget di kelas harganya. Pengujian terakhir tentu saja adalah gaming. Kita coba tes beberapa game casual serta game-game populer yang kiranya laptop ini mampu untuk jalaninnya. Pertama ada game Honkai Star Rail. Kita tes di 720p dengan setting rata kiri. Hasilnya cukup lumayan loh. Game berjalan playable dengan FPS di 53 fps. Keren kan? Kemudian ada game Genshin Impact tentu aja. Kali ini kita mainannya rata kiri di resolusi 1366x768. Hasilnya seperti yang kalian lihat, game berjalan playable banget dengan mendapatkan FPS di kisaran 51 fps. Selanjutnya ada game wajib yakni GTA 5 tentu aja. Di sini kita mainnya di resolusi 1366x768 dengan setting normal. Dan hasilnya game berjalan lancar banget dengan mendapatkan FPS di 55 fps. Keren. Kemudian next ada game PES atau eFootball 2021. Kita mainnya di 1366x768 pula dengan setting low custom.
Hasilnya game berjalan dengan sangat playable dengan mendapatkan FPS di 51 average FPS. Jos banget untuk sebuah laptop 5 jutaan. Hehe. Berikut beberapa game lain yang kita uji dengan laptop ini. So dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau laptop Lenovo IdeaPad Slim One ini cukup bisa diandalkan banget untuk berbagai macam keperluan. Untuk produktivitas oke, untuk multimedia juga masih bisa pula, dan untuk main game-game kasual dan populer juga masih bisa digunakan juga. Di sisi lain, prosesor AMD Ryzen 7 320U-nya juga punya performa oke dan irit daya pula. Mengingat harganya juga cuma di kisaran 5 hingga 6 jutaan, sepertinya laptop Lenovo IdeaPad Slim One ini bisa banget untuk kalian masukin list laptop yang perlu kalian beli, utamanya buat kalian yang punya budget terbatas. So demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis, see you in the next video, adios dan jangan lupa semangat setiap hari.